Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentu kita banyak bersyukur, terutama nikmat umur dan kesempatan bisa menjalankan ibadah hingga Ahad ini, bertepatan dengan 14 Jumadil Awal di tahun 1443 Hijriah. Dan kita mengetahui dunia ini tidak abadi. Yang abadi itu adalah kehidupan yang berikutnya di akhirat. Mudah-mudahan masih ada kesempatan buat kita semua yang hadir di majelis ilmu ini ataupun yang belum sempat hadir, agar bisa terus menerus mengumpulkan bekal kita sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang abadi tersebut. Dan tanpa kecuali semoga kita yang hadir pada subuh ini akhir kehidupan kita husnul khotimah. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Judul kajian saya pada subuh ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Judulnya keuangan dan kematian. Sedapnya bicara uang, ngerinya kalau belum ada persiapan amal soleh yang banyak, tiba-tiba kita mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Lalu apa hubungannya ini uang dengan kematian? Apakah kami harus menjauhkan uang atau kami mengumpulkan uang? Bicara uang ini ada dalam surah Al-Kahfi ayat ke-19, di mana beberapa pemuda sudah tertidur lama di dalam sebuah gua. Lalu mereka bertanya-tanya, sudah berapa lama kita ini berada dalam gua ini? Maka bawa saja uang perak yang disebut dengan dirham untuk berbelanja ke pasar. Dan Allah lebih tahu tentunya berapa lama mereka berada di dalam gua itu, dan bisa ditunjukkan dari uang yang mereka pegang tersebut. Jadi kalau ada orang bilang tidak ada bicara uang dalam Al-Quran, ada dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Sikap kita terkait dengan uang ini mungkin yang pertama biasa-biasa saja, atau yang kedua luar biasa. Yang biasa-biasa menganggap uang ini ya sekedarnya sajalah, tak perlu diupayakan, tak perlu diikhtiarkan. Kalau yang menganggap uang ini luar biasa, saya yakin ketika mendengarkan hayya 'alal falah, yang menganggap uang ini luar biasa, dia tidak berada di masjid, tapi dia berada di pasar.
untuk melakukan transaksi. Kan menambah jumlah uang ini ikhtiarnya apa? Upayanya apa? Yaitu memperbesar transaksi sebagai penjual agar uangnya bertambah dari keuntungan dia menjual itu. Tentu orang yang menganggap uang ini luar biasa lalu meninggalkan sholat, sementara sholat itu tiang agama, seperti masjid ini tanpa tiang apa jadinya? Ya, as-sholatu imanuddin. Sholat itu tiangnya agama. Maka banyak orang yang kemudian meninggalkan sholat karena uang ini. Bahkan untuk mengumpulkan uang yang banyak ini melakukan segala cara. Na'udzubillah, kalau nanti Bapak dengar ibu-ibu jual narkoba agar uangnya banyak, lalu perempuan-perempuan muda jual diri agar uangnya banyak, lalu ada seorang pedagang yang menipu agar uangnya banyak, maka pedagang ini sering diingatkan, ya ma'sarul tujar, wahai pedagang-pedagang ini, agar dosa-dosa Anda ini dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dari harta yang didapatkan dengan sumpah palsu, dengan dusta, maka caranya banyak bersedekah. Nah, Islam tidak menganggap uang ini sebuah dosa besar selama mencarinya dengan cara yang benar, lalu mengeluarkannya dengan cara yang benar pula. Saya ada satu tulisan yang menarik, itu judulnya Keuangan Dunia dan Keuangan Akhirat. Saking pentingnya uang ini, keuangan dunia dan keuangan akhirat. Kami mau mati nih Pak Ustadz, jadi tidak usahlah bicara-bicara uang. Ini orang yang anti dengan uang. Ya walaupun fungsi uang itu ada yang menjadikannya adalah sekedar transaksi sosial, ada yang kemudian menjadi transaksi komersial. Uang itu disepakati sebagai alat tukar. Kalau orang dulu itu barter namanya. Yang di gunung itu membawa kelapa, yang di lautan membawa ikan. Maka mereka bertemu melakukan transaksi. Waktu itu belum ada uang. Istilahnya di Indonesia rupiah. Sampai di Amerika namanya dolar. Nah dulu belum ada. Jadi orang hanya barter saja supaya mendapatkan manfaat. Ini bagian transaksi sosial. Tapi karena uang ini penting, lalu saya pinjamkan ke Bapak 100 juta. Lalu Bapak kembalikan ke saya 120 juta. Berarti uang dengan uang, ini riba. Mengambil untung dengan uang tanpa ada akad jual beli, maka ini adalah riba. Nah ini namanya transaksi komersial. Nah orang menganggap uang ini sangat penting, dengan segala cara mereka upayakan. Apakah kami meninggalkan uang? Saya mau tahu Pak. Bagi bapak-bapak yang gak perlu uang dalam kehidupan ini, tolong angkat tangannya. Ibu-ibu tidak usah ditanya. Ini bapak-bapak saja. Kalau ibu-ibu saya percaya, ibu-ibu butuh uang Bu. Nah, tidak usah ditanya Pak. Pasti jawabannya lantang, butuh katanya. Dan ibu paham. Menurut penelitian, kalau ada rumah tangga yang setiap 2 jam katanya itu bercerai di Indonesia, saya ulangi, setiap 2 jam Pak, menurut catatan sipil orang bercerai di Indonesia ini. Itu bukan suaminya kurang ganteng, tapi kurang uang. Faktor X-nya, faktor yang utamanya bukan physically, tapi adalah money, yang disebut dengan uang.
Sekarang orang menyebutnya begini. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari bagaimana sikap kita sebagai muslim, karena uang ini memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Makanan pokok perlu dengan uang. Pendidikan anak perlu bayar pakai uang. Bapak-bapak mau jalan-jalan, ibu-ibu mau jalan-jalan, traveling, perlu dengan uang. Tapi banyak rumah tangga yang tak paham ilmunya. Apa itu Ustadz? Sakinah Finance. Saya ulangi, Sakinah Finance. Ada bapak-bapak yang mau tetap berhutang sampai akhir hidup, Pak. Ada ibu-ibu yang mau berhutang sampai sakratul maut nanti, Ibu. Dan saya yakin ada orang Indonesia yang umurnya di atas 40, dan ini mungkin rata-rata masih berhutang walaupun sudah lansia. Saking pentingnya ini, orang berwasiat kalau nanti meninggal dunia, lalu kemudian setelah meninggal itu orang takziah. Apa yang diucapkan? Jika ya almarhum meninggalkan apa Pak? Hutang piutang. Saking pentingnya, maka tolong sampaikan pada ahli warisnya. Bahkan di zaman Nabi ada orang berhutang itu, disebutkan namanya Abu Umamah. Bukan berarti abu-abu yang lainnya berhutang. Abu Bakar tak berhutang, Pak. Abu Bakar itu sedekahnya banyak, ya. Tapi yang ini berhutang, dan Nabi mengajarkan doanya yang senang kita ucapkan waktu kita selesai sholat wajib maupun fardu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qorija. Bapak yang berhutang, kalau ada nih, kalau ada, saya tak menuduh, kira-kira ada enggak, Pak? Kok suaranya lebih banyak yang sebelah sini? Kayaknya yang di tengah sama yang di sana sudah lunas semua. Yang saya khawatirkan, kalau yang belum lunas ini tak hafal doa itu. Doa tak hafal, kemudian hutang ditambah, penyusuran anggaran nggak paham. Jadi Sakinah Finance itu apa, Ustaz? Sakinah kan selama ini diucapkan kalau orang baru nikah, semoga sakinah mawadah warahmah. Tapi saya mau kasih orang sekolah pranikah. Sekolah pranikah, Pak, ya. Bapak enggak usah jadi pesertanya lagi, karena Bapak sudah menikah. Tapi ada orang minta juga sekolah pasca nikah, Pak Ustaz. Karena itu yang lebih penting. Kenapa? Banyak yang ribut setelah menikah itu karena urusan finansial, keuangan. Bobol ini, Pak, ya, bobol keuangan rumah tangga ini. Kenapa? Ya karena tidak bisa membuat anggaran, mengaturnya, mengelolanya, merencanakannya, sehingga keluarganya tidak sakinah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya juga hanya ya menyampaikan dan tolong doakan bisa belajar. Pernah enggak ayah bunda, bapak ibu menghitung, bisa tahunan, bisa bulanan, bisa pekanan, terkait keuangan rumah tangga kita? Mungkin jarang, Pak. Ya sudah, kalau ada masuk, kalau ada keluar. Dalam ilmu ekonomi itu namanya cash flow. Arus kasnya harus tahu. Lebih besar mana? Keluarnya apa masuknya? Mana yang lebih besar, Bu? Masuknya apa keluarnya? Nah, kalau keluarnya lebih besar, masuknya tidak jelas, lalu tak tercatat, ibu kredit tas juga, kredit karpet juga, kredit baju juga, berbahaya enggak, Pak? Bapak juga demikian. Sampai usia lansia,
ada seseorang yang menggayu sepeda, nggak jauh Pak, hanya puluhan kilometer saja. Kapan berangkatnya? Sebelum azan subuh. Kenapa nggak pagi saja? Kalau pagi saja nanti dia ngantri lama di bank. Jadi sebelum subuh dia sudah berangkat, mungkin hampir dekat ke ratusan kilometer jaraknya dari desa ke kota itu. Ini kejadiannya di Jawa. Kenapa bapak ini? Dia menerima gaji dan gajinya mesti dipotong karena hutang-hutangnya sehingga usianya sampai lanjut usia lansia. Kenapa? Karena mungkin tidak dihitung berapa masuknya, lalu berapa harus kita keluarkan. Maka kita yang paham ini Pak, saya menyampaikan ada beberapa poin. Kalau Bapak sudah tahu uang masuknya, mana yang perlu kita keluarkan dulu? Untuk konsumsi kah atau untuk bayar hutang kah? Kalau yang bagi berhutang, ya untuk konsumsi lah Pak Ustadz. Apa konsumsi Bapak? Saya konsumsi rokok. Saya konsumsi rokok. Jadi baiknya apa Pak Ustadz? Bayar hutang dulu Pak. Iya, saya udah bayar hutang rokok di kedai tetangga. Sama juga. Jadi sakinah finance yang saya maksudkan bicara keuangan itu biar selamat dunia akhirat dan kehidupan kita. Ini urutannya ya Bu, tolong dicatat baik-baik. Urutan yang pertama, kalau ada utang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, maka Bapak berkewajiban kalau menerima uang itu, yang pertama yang harus dikeluarkan itu adalah membayar utang. Mana yang wajib Pak? Sedekah apa bayar hutang? Saya ulang ya, mana yang wajib? Sedekah apa bayar hutang? Bayar hutang. Ada orang sedekah rajin subuh ini Pak, bayar hutang tak mau. Apakah dia muslim yang baik? Tidak. Madlul ghaniyu zulmun. Orang yang sudah sanggup membayar hutang tapi dia tidak sanggup membayar hutang, dia termasuk orang yang zolim. Bapak punya hutang 20.000 di warung. Bapak ada uang 200.000. Sudah sanggup itu? Sudah sanggup. Lain ceritanya, Bapak ada utang 200 juta. Uang Bapak baru 20.000. Itu tidak ada kesanggupan namanya. Dan orang banyak tidak memahami ini, ya. Nah, maka yang pertama, bagaimana kita kemudian harus membayar hutang. Hutang saya tak ada Pak Ustadz. Motor tak hutang, mobil tak hutang, rumah pun tak hutang. Tidak ada saya berhutang di hari tua ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau yang pertama clear, sudah selesai urusannya, maka yang kedua juga bukan konsumsi Pak. Makanya saya sebut tema ini keuangan dan kematian. Apa yang kedua Pak Ustadz? Tapi gara-gara lompat yang ketiga, orang kemudian lupa untuk melakukan kedua. Belum konsumsi Pak. Apa yang kedua ini? Karena kita mau meninggal dunia, maka yang kedua adalah sedekah. Saya sebagai pengurus Badan Wakaf Indonesia atas izin Allah Provinsi Riau punya ide Pak, pengurus-pengurus wakaf itu dengan KUA, Kantor Urusan Agama, penyuluh agama yang kemudian menikahkan orang. Kita himbau yang mau menikah ini bukannya sekedar maharnya, saksinya, kemudian ya ijab kabulnya. Saya tidak menambah rukun Pak, nanti jadi bid'ah kata orang. Saya tidak menambah rukun, hanya memberikan gagasan aja. Karena tadi perceraian setiap 2 jam di Indonesia,
Maka biar cinta mereka abadi tidak bercerai-berai, kita menyarankan dua pasangan ini bersedekah yang disebut dengan wakaf melalui uang. Paham ya Pak? Calon pengantin perempuan maksudnya mempelai ini laki-laki perempuan bersedekah jariah 50.000 laki-laki kalau dia mampu, 50.000 kemudian ya perempuan, laki-laki perempuan. Berapa jumlahnya Bapak Ibu? 100.000 ini tidak dibelikan air minum untuk kondangan, habis itu pahalanya. Tapi yang 100.000 ini diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Nanti Badan Wakaf Indonesia bisa membuat langsung pada manfaatnya. Misalnya membuat rumah sakit. Di Malaysia ada Pak. Kalau Bapak pernah ke Malaysia, ada rumah sakit cuci darah Pak. Namanya An-Nur Hospital. Rumah sakit An-Nur, ya. Cuci darah di situ bayar. Gratis cuci darahnya. Hebat enggak Pak? Kalau di Pekanbaru ada cuci darah gratis Pak. Hebat. Di Indonesia, hebat enggak Bu? Hebat. Bagaimana ceritanya ini? Jadi uang yang ada tadi kemudian menjadi saham. Bapak tahu saham ya? Lembaran-lembaran itu yang itu menunjukkan sebuah investasi di mana dia mendapatkan dividen untung. Bapak di hari tua Bapak maunya dapat untung apa rugi terus Pak? Adalah saya zikir-zikir aja dalam masjid Pak Ustadz, saya tidak mau bicara untung. Kan malu juga kalau zakat fitrah kita orang yang bayarin. Tidak ada kalau zakat fitrah kita orang bayarin, berarti kita menerima zakat, namanya mustahik. Sementara perintahnya menerima zakat atau membayar zakat. Aqimis shalah wa atuz zakat. Membayar Pak, bukan menerima zakat. Maka Bapak bersemangat aja. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi pengantin ini pahalanya bisa terus mengalir dan cinta mereka abadi karena mereka tahu anggaran yang kedua dalam Sakinah Finance, keuangan keluarga Sakinah ini bukan konsumsi dulu. Yang kedua apa? Sedekah. Hutang bertambah, sedekah tidak pernah. Na'udzubillah. Takut saya Pak dalam hidup ini itu. Hutang bertambah, sedekah tidak pernah. Bahaya tidak tuh Pak? Bahaya. Orang kalau tahu meninggal waktu duha nanti nih, jam 9 Pak Haji. Pak Haji bakal diinformasikan jam 9 meninggal dunia. Kira-kira Pak Haji pilih sholat duha atau sedekah? Ini kan waktu duha, hanya sepersekian detik aja. Kira-kira milih sholat duha apa sedekah? Sedekah Ibu, jawabannya benar Bu. Betul, tepat sekali. Fa'asadaqa wa aku minas sholihin. Dia ingin bersedekah, dia termasuk orang yang beruntung. Tapi karena anggaran keuangan rumah tangga ini tidak sanggup disusun dengan baik, maka banyak orang yang kebablasan. Seharusnya dia melakukan langkah yang kedua setelah membayar hutang itu dengan sedekah. Sedekah ada dua. Saya ulangi, sedekah ada dua. Yang wajib apa namanya Pak? Zakat. Apa pengertian zakat? Karena harus diulang Pak. Karena ada orang yang sama rata saja. Zakat, infak, sedekah, wakaf sama saja sama dia. Saya petugas amil zakat, contoh di Masjid Muhajirin. Begitu ada orang membayar zakat mal misalnya, ya Pak, uang 40 juta, boleh uang ini habis saya bagikan Pak? Saya ulang ya pertanyaannya. Saya menerima zakat mal dalam bentuk uang 40 juta. Boleh uang ini sifatnya habis Pak? Boleh? Kenapa Pak Haji bilang tak boleh? Ya maksudnya tepat sasaran Pak. Tepat sasaran, fakir miskin, tapi uangnya habis. Boleh Pak? Boleh. Betul Pak ya. Karena zakat itu, saya ulangi,
harta tertentu yang diambil pada waktu tertentu untuk kelompok atau golongan tertentu. Jadi cara mengambilnya apa? Muaz bin Jabal diutus ke Yaman, Abu Bakar juga diingatkan memerangi orang yang tidak membayar zakat, maka itulah ayatnya. Surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambil dia, ambil. Setelah diambil, apakah boleh langsung dibagikan? Boleh. Mana ayat yang menunjukkan dia harus disalurkan? Kalau tadi ayat penghimpunan, ini ayat penyaluran. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Terus ada mu'alaf, ada rikob. Rikob itu apa, Pak? Budak. Kalau sekarang apa? Kemanusiaan. Misalnya saudara kita dijajah di Palestina, dia masuk rikob. Boleh dia menerima zakat? Boleh. Saudara kita yang ada di Patani, Thailand, boleh menerima zakat? Boleh. Saudara kita yang ada di Suriah menerima zakat? Boleh. Karena ini kemanusiaan hari ini. Ya Pak ya. Saya tanya lagi, Lumajang, gunung apa yang meletus kemarin Pak? Oke, boleh disalurkan zakat ke sana Pak? Boleh, untuk kemanusiaan. Kan orang pada miskin karena rumahnya sudah terendam dengan lumpur itu. Kemudian apa lagi Pak? Ya, ada namanya gorimin, orang yang berhutang. Nah boleh, ternyata asik juga ya Pak, orang yang berhutang menerima zakat, boleh, asik juga ini. Kalau gitu kami besarkan aja hutang kami Pak Ustaz. Siang nanti pergi ke showroom mobil, ambil Alphard, lalu cicilannya 20 juta sebulan. Boleh orang begini terima zakat Pak? Enggak. Yang boleh yang mana? Kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar? Pakaian, apa namanya? Makanan pokok, pakaian. Kalau dia nggak sanggup, bukan cicilan mobil Alphard, bukan cicilan rumah mewah. Jangan asal-asalan aja gorim ini. Kemudian siapa lagi? Orang yang ya berjuang di jalan Allah fisabilillah, termasuk Ibnu Sabil. Mu'alaf dapat tadi, dapat disebutkan di pertama kan. Nah 8, hanya boleh 8, berarti diterima dia boleh habis dan tidak mesti 8. Kalau hanya ada 2 fakir miskin, bagikan habis, itu zakat. Tapi kalau wakaf boleh habis Pak. Nah, tadi posisi saya amil, sekarang saya nazir. Apa itu? Kalau nazir petugas untuk mengembangkan, menerima, mengelola harta benda wakaf. Kalau amil petugas yang menerima, menyalurkan zakat. Apa sih beda amil dengan nazir? Ini dua-duanya bicara keuangan juga. Yang amil boleh nggak menghabiskan uang zakat Pak? Bukan untuk pribadi ya, maksudnya disalurkan langsung boleh Pak? Yang nazir boleh? Yang nazir boleh? Contoh tadi orang mau menikah bayar 100.000, yuk berwakaf melalui uang 100.000. Uang ini boleh langsung dibagikan Pak? Nggak boleh. Itu bedanya wakaf. Makanya saya berharap pengantin baru ini biar abadi rumah tangganya, tak bercerai lagi, berwakaf aja. Ya Pak. Yang baru bisa dimanfaatkan adalah hasilnya. Contoh, cobalah Pak kalikan. Kalau ada 100.000 pengantin, calon pengantin setiap bulannya di Pekanbaru, 100.000 orang dikali 100.000 berapa duitnya Pak? Hah? Sedikit apa banyak Bu? Banyak Pak ya. 100.000 calon pengantin dikali 100.000 rupiah, banyak. Nah uang ini diangsur-angsur beli kebun sawit. Setelah kebun sawitnya ini menghasilkan buah, lalu hasil panennya inilah mendirikan rumah sakit yang tadi cuci darah gratis Pak. Bagus. Nah pengantin ini terus dia tumbuh, anak-anaknya lahir dan cinta mereka abadi. Kalaupun mereka meninggal dunia, selama itu dijaga oleh nazirnya, kebun sawitnya dirawat, dijaga ya. Kalau nazirnya meninggal menurut undang-undang wakaf tahun 2004-41 boleh diganti nazirnya ya Pak. Dan ini abadi terus nilainya. Masya Allah, walaupun mereka meninggal dunia,
maka pahalanya terus akan mengalir. Nah, hebatnya itu dia. Kalaupun tidak bisa sedekah wajib, maka lakukanlah rumah tangga itu yang disebut dengan sedekah sunat. Wakaf tak wajib, Pak. Wakaf tak wajib hukumnya. Tapi walaupun tidak ada nisab dan haulnya, berarti semua kita bisa berwakaf. Tapi bagi saya wakaf itu kan hanya tanah, Pak Ustadz. Itu pilihan Bapak, terserah. Saya tak paksa. Bagi saya wakaf itu hanya tanah kuburan saja. Saya tak paksa, Pak. Itulah pemahamannya. Makanya kalau ada orang bilang kajian Ustadz Yudi ini ujung-ujungnya pasti wakaf. Karena saya ingin menjadikan ini literasi dan edukasi, Pak. Gak usah persoalan tanah wakaf itu hanya kuburan. Manfaat wakaf aja ada orang bilang mengatakan saya tak boleh, Pak Ustaz. Saya tak boleh menerima manfaat wakaf. Kalau Bapak tak boleh menerima manfaat wakaf, tolong Bapak gak usah lagi sholat subuh di masjid ini, saya bilang. Masjid itu dibangun di atas tanah apa, Pak? Tanah wakaf. Bangunannya ini dibangun dengan informasi oleh kita sedekah jariah. Itu rekening pengurus hati-hati betul memisahkan, Pak, antara infak dengan wakaf. Kalau infak dibelikan air minum Ustadz boleh nggak, Pak? Kalau infak dibelikan tisu boleh nggak? Tapi kalau infak yang disebut bukan infak lagi tapi sedekah jariah untuk membangun masjid muhajirin dibelikan ke minum Ustadz boleh nggak, Pak? Nggak boleh, karena Bapak judulnya apa? Menerima sedekah jariah untuk pembangunan masjid muhajirin. Maka uangnya itu betul-betul hanya membangun masjid, karena disebut sedekah jariah. Sandaran kita pada apa? Hadis yang populer yang sering saya sampaikan ketika menyampaikan literasi dan edukasi wakaf ini. Ya, kenapa? Karena Nabi menyebutkan izamatal insan in qata'an amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin tafa'u bihi awal lisolihin yad'ulahu. Jika manusia meninggal dunia, putus amalannya. Ibu tak sholat, bapak tak sholat lagi. Ibu tak hadir pengajian, bapak tak hadir pengajian lagi. Sudah meninggal kita semuanya. Tapi masjid ini tetap berdiri enggak, Pak? Orang tetap sholat enggak? Nah, kalau orang yang berwakaf ini namanya wakif, inginnya orang sholat di muhajirin ini sedikit apa ramai, Pak? Ramai. Berarti boleh kita menerima manfaat wakaf, Pak? Boleh kita menerima manfaat wakaf, Bu? Itulah hebatnya wakaf tuh, Pak. Jadi saya buat satu redaksi. Tidak semua orang bisa bersedekah wajib zakat, karena pada harta tertentu. Tidak semua orang bisa berzakat dan menerima manfaat zakat. Tapi semua orang bisa berwakaf dan menerima manfaat wakaf, karena ada Saya ulang ya, Pak. Tidak semua orang bisa berzakat dan menerima manfaat zakat. Izin Allah, semua orang bisa berwakaf dan menerima manfaat wakaf karena uang. Bapak pegang uang, Pak, subuh ini. Pas saya tanya uang, tidak ada yang bersuara, nampak. Ada, yang bawa subuh ini ada. Oke, yang tinggal di rumah ada. Yang tidak ada sama sekali uang, udah 3 hari ini, Pak. Boleh lapor sama saya. Tapi rata-rata orang megang uang tidak, Bapak Ibu? Pegang, walaupun hanya Rp1.000. Orang Indonesia ini jumlahnya berapa, Pak? Biar kita tahu potensi uang umat itu sedikit apa banyak. Orang Indonesia ini berapa jumlahnya, Pak? 200 juta. Ini bicara uang tadi. Kalau 200 juta ini berwakaf melalui uang hanya Rp1.000, berapa jumlah uangnya, Pak? Tolonglah dikalikan saja. 200 juta kali 1.000 berarti ditambah nolnya 3. Kira-kira uangnya sedikit apa banyak, Pak? Banyak. Nah, pertanyaan saya, uangnya boleh habis, Pak? Uangnya ini boleh habis? Dibelikan makanan, dibelikan minuman, boleh? Haram hukumnya, karena ini uangnya adalah wakaf.
Wakaf melalui uang. Kalau dibelikan kebun sawit boleh Pak Ustaz? Boleh. Tapi tolong dijaga kebun sawitnya. Jangan ada hamanya, ada petugasnya. Maka nazir itu berbeda dengan amil. Bukan saya mengecilkan petugas amil Pak. Nazir itu lebih berat. Karena dia hanya boleh menerima ujroh upahnya 10% menurut undang-undang, bukan dari pokok tapi dari hasil. 10%, 90%-nya baru untuk umat kemaslahatan. Kalau amil boleh 1/8, 12,5% dia terima, lalu sisanya langsung dia bagikan, boleh habis. Tapi yang 200 juta orang dikali 1000, kita dapat totalnya sekian ratus miliar jumlahnya, tak boleh habis sebelum kita kemudian mengembangkannya agar dia menjadi mesin uang. Ini menarik. Wakaf itu mesin uang Pak. Makanya saya tidak setuju kalau ada orang yang ngotot, pokoknya sayang namanya wakaf tuh masjid Pak Ustadz. Udah ada di perumahan ini namanya Masjid Muhajirin. Masa Bapak mau bangun masjid lagi? Ini namanya kita tanding-tandingan ini. Kenapa enggak satukan saja? Bahkan kalau ada musola-musola, hari hujan lapangan tak ada, musola itu baiknya buat sendiri sholat idnya atau bergabung Pak? Bergabung atau sendiri Pak? Bergabung. Selama tempatnya cukup, agar kita menampakkan ya kekompakan kita. Alhamdulillah ya ala nikmatil ukuwah, persaudaraan. Ini kan enggak Pak, sendiri-sendiri. Dan wakaf itu tidak hanya kuburan, wakaf itu tidak hanya pesantren, tapi ada pesantren yang hebat. Apa itu? Gontor Darussalam. Sekolah itu kan kaitannya dengan uang kan Pak, namanya SPP. Kira-kira Bapak Ibu ingin enggak cucunya, anaknya, anggaplah anaknya udah selesai sekolah kuliah, ingin enggak cucunya itu tidak perlu membayar SPP ketika masuk pesantren? Mau enggak Pak? Sekarang tunjukkan kepada saya di Riau ini mana pesantren yang gratis. Tunjukkan kepada saya Pak. Kita udah rajin sholat berjemaah. Sekarang kita mau membangun kesejahteraan umat itu berjemaah. Indikatornya apa? Selamatkan pendidikan generasi muda, anak-anak kita, lalu kesehatan. Sebagaimana Turki Utsmani, jaminan sosial. 2, pendidikan dan kesehatan gratis. Setuju Bapak Ibu? Oke. Kalau Bapak Ibu setuju, tunjukkan ke saya pesantren yang betul-betul gratis di Riau. Ada? Kalau ada, saya mau memasukkan anak saya ke situ. Biasanya murah apa mahal Pak? Mahal. Bapak kenal Universitas Al-Azhar? Pernah dengar namanya? Di mana dia? Mesir ya? Di Mesir Pak ya? Mesir. Kira-kira kenapa ada orang tamat aliyah lalu semangat untuk sekolah di Mesir, Al-Azhar? Kenapa Bapak Ibu? Gratis. Pertanyaan saya, kalau ini dibangun dengan konsep wakaf menjadi madrasah, tapi dia sudah punya sumurnya loh Bapak Ibu, dia sudah punya kilang minyaknya. Apa itu? Al-Azhar ini sudah banyak kebun kurmanya. Hasil kurmanya itulah kemudian untuk membiayai operasional madrasahnya. Izin Allah sama dengan Gontor Darussalam. Jangan sensitif bicara uang ini. Ada orang kaya membeli sawah, jumlahnya tak sedikit Pak, banyak, 23 hektar. Jadi uangnya ini wakaf melalui uang dibelikan ke produktif yaitu sawah. Setelah sawah ini jadi miliknya, lalu diwakafkan sawah ini ke Gontor Darussalam. Berapa jumlahnya tadi kalau Bapak nyimak? 23 hektar sawah diserahkan ke Gontor. Berarti upah mengajar gurunya, guru boleh Pak digaji Pak? Bapak Ibu, guru boleh tidak menerima upah dari ngajar? Kalau ada Bapak bilang tidak boleh, tolong bantu saja pendidikan anak-anak guru. Tidak usah dia diajar, tidak usah dia digaji, dibayar. Tolong penuhi kebutuhan hidup guru ini. Tolong jamin
kesehatan guru dan keluarganya. Itu baru boleh tidak kemudian digaji, Pak. Tapi kalau saya bilang ke guru-guru baru ini didayun desia dalam manajemen sekolah, jangan sensitif dengan uang. Tolong pertama sejahterakan guru. Ini keinginan saya waktu itu. Tolong sejahterakan guru. Kenapa Pak Ustadz? Sebelum saya jawab, pilih mana ibu-ibu? Lebih enak di masa Umar bin Abdul Aziz atau di masa Umar Bakri? Dia sama-sama Umar juga, Pak. Satu Umar bin Abdul Aziz, satu Umar Bakri. Bapak yang ketawa tahu itu. Berarti Bapak pernah lirik dengan liriknya. Apa liriknya, Pak? Gaji guru dikebiri. Tahu juga ibu di belakang. Penggemar Iwan Fals ibu rupanya. Gaji guru dikebiri. Bahasanya dalam tuh, Pak. Umar bin Abdul Aziz banyak yang terungkap itu. Orang tahunya zakatnya maju. Enggak hanya zakat yang maju, Pak. Wakafnya juga berkembang pesat. Cuman bedanya bukan rupiah, namanya dulu dinar. Ya Pak, emas-emasnya dijual lalu menjadi akses permodalan. Makanya Imam Zuhri membolehkan wakaf uang itu. Kalau wakaf tanah, saya tidak bisa, Pak. Saya tidak punya tanah yang saya wakafkan. Kalau tak gedung, saya tidak punya gedung untuk jadi panti asuhan. Kalau membangun masjid juga tidak ada tanahnya tadi kan. Tapi kalau uang semua kita bisa nggak, Pak? Maka lakukan yang kedua, yaitu sedekah. Yang hebat lagi namanya wakaf uang tadi. Wakaf melalui uang tadi. Maka Bapak dan Ibu, Gontor menerima 23 hektar sawah tadi, maka tetap ada SPP-nya Rp600.000 dan sangat kecil sekali. Kecil tuh Pak menurut saya, karena hanya kebutuhan santri Rp600.000. Lalu gaji ustadz-ustazahnya bagaimana? Tadi kita bicara bagaimana manfaat uang itu ketika wakaf itu menjadi mesin uang. Tidak usah pesantren, Pak. Masjid ini perlu uang enggak, Pak? Saking perlunya uang, maaf, tolong dengarkan Bapak Ibu. Saking perlunya uang di masjid-masjid di Pekanbaru, ya, mungkin juga di daerah-daerah lain, saat khatib menyampaikan khutbah, pengurus tetap mengedarkan kotak infak agar jemaah memasukkan uang. Saking pentingnya itu, Pak, uang dalam masjid. Dan orang kemudian terus memutar kotak infak saat khatib menyampaikan isi khutbah. Saat itu jemaah disuruh nyumbang atau mendengarkan isi khutbah, Pak? Ini saya ulang nih ya. Saat itu jemaah yang hadir disuruh berinfak atau mendengarkan isi khutbah, Pak? Bapak berdosa jadi pengurus nih kalau tetap mengedarkan ini setelah saya sampaikan. Karena isi khutbah bagian dalam sholat Jumat itu sendiri. Bahaya ini. Kebiasaan. Siapa bilang pengurus masjid tidak butuh uang? Itu buktinya. Bisa saya jelaskan. Bisa ditemukan. Sampai hari ini saya khutbah Jumat masih ada orang yang mengedarkan kotak infak saat khatib menyampaikan khutbah. Berhentilah, Pak. Tolong berhentilah. Kalau mau setelah sholat. Kalau mau saat orang masuk. Ada petugasnya. Bukan saat khatib menyampaikan. Iya, kita butuh uang, saya paham. Semua kita butuh uang. Listrik masjid, mungkin biaya ustadznya, minumnya, gaji imam, garimnya. Tapi tidak begitu caranya. Tapi tolong dengan cara yang lebih elegan. Yang saya sampaikan tadi. Apa itu? Mulai dari rumah tangganya. Pertama, anggarannya disusun dengan baik. Yang pertama hutang dulu, yang kedua sedekah dulu. Sekarang enggak, bayar hutang enggak, hutang masih ada. Yang pertama consumption bahasa Inggrisnya. Beli rokok, beli ini, beli itu. Kadang yang dibeli enggak prioritas, Pak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, maka wakaf itu memang menjadi mesin uang. Jangan ditolak lagi, Pak. Agar kotak-kotak yang Jumatan itu kita nggak perlu amat lah gitu. Kita bisa tukar dengan cara yang lain. Kenapa? Masjid Muhajirin ini sudah punya kebun sawit. Bisa Pak Ustadz? Bisa Pak.
Kalau saya sendiri tidak bisa. Kalau sama-sama yakin tidak Bapak bisa? Bisa. Tuh Pak Haji sudah bilang bisa Pak. Maka Pak Haji yang memulainya nanti. Asalkan yang diberikan amanah ngelolanya itu memang betul-betul amanah. Bagi hasil misalnya, betul Pak? Bisa. Tidak bisa Pak Ustadz. Memang mungkin beda lah masjid yang di RJ Jalan Tuanku Tambusai. Mungkin mereka ramai dan jemaah mereka sudah kaya-kaya. Tapi saya bukan bicara kayanya Pak. Saya bicara kesadaran dulu. Sebuah awareness, kesadaran. Dan masjid RJ itu telah membeli kebun sawit nilainya 50 miliar rupiah. Ini masjid RJ Bapak tahu? Tahu ketemu saya. Ya Pak, ada. Jadi yang saya maksudkan itu bukan berarti nggak ada. Karena adalah baru saya berani cerita. 50 miliar kebun sawitnya. Lalu apalagi gunanya kotak infak beredar ketika khatib menyampaikan khutbah Jumat? Tidak perlu lagi. Karena ada yang kita panen setiap bulannya. Karena wakaf menjadi mesin uang. Yang masuk uangnya di situ yang jumlahnya sampai 50 miliar. Kalaupun dia toh masuk 100 ribu rupiah, lalu dia meninggal dunia, mengalir tidak pahalanya Pak? Jangan larang orang berwakaf melalui uang Pak. Kadang kita memaksakan pendapat kita gitu loh Pak. Pada referensinya kurang. Sering orang begitu. Ya saya kalau ada orang hanya mengatakan wakaf itu bukan uang Pak Ustaz. Kami yakin wakaf itu hanya benda tidak bergerak. Ya sudah, itu Bapak. Tapi saya sebagai dosen ekonomi memahami ijtihad kenapa ulama memfatwakan boleh berwakaf melalui uang atau wakaf uang. Kalau wakaf uang kan lain ceritanya Pak ya. Masuk ke perbankan, lembaga keuangan syariah menerima wakaf uang, bagi hasilnya baru diterima lalu dimanfaatkan. Kenapa? Takut pemerintah uang ini habis. Kalau dijadikan sawit benar-benar jadi enggak tuh sawit? Jangan-jangan rugi. Soalnya ada juga swalayan yang dibangun melalui uang wakaf, itu dirintis, ternyata anggaran yang 250 juta itu sekarang swalayannya tutup Pak. Udah dapat informasinya Ibu? Uang wakafnya 250 juta dijadikan swalayan, sekarang swalayannya tutup. Nazirnya harus ganti. Beda dengan zakat Pak ya. Karena itu wakaf, nazirnya harus ganti Bapak Ibu. Harus mengganti uang itu Pak. Itulah beratnya menjadi nazir wakaf itu. Jadi wakaf itu menjadi mesin uang. Suara apa yang kuat kali di belakang nih Pak? Ada TV dalam masjid ini. Ya. Baik. Saya ingin jadikan wakaf itu mesin uang. Pak Haji serahkan tanah contohnya. Pak Haji serahkan tanah contohnya. Tapi kalau jadi kenyataan, alhamdulillah, amin. Amin Pak ya. Tanah Bapak itu misalnya di depan Giant. Giant kan udah enggak maju lagi kayak dulu. Bapak bilang tanahnya untuk apa nih Pak Ustaz? Kalau ini wakaf, setahu saya kuburan, tapi mungkin tidak dikasih pemerintah izin kuburan di pinggir jalan ini, ya Pak. Pak, kita jadikan mesin uang aja. Maksudnya, ya kalau begitu terserah Ustadz lah. Yang penting saya lahan ini saya wakafkan. Kemudian kita buat ikrar wakafnya, urus ke KUA, dapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia. Tanah itu di BPN, diarsir. Itu adalah wakaf, boleh dijual Pak. Kalau boleh dijual anak Bapak, tak bisa dijual. Pembelinya harus tahu ini tanah wakaf. Itulah makanya harus urus ke BPN juga. Jadi ada hubungannya ke Badan Pertanahan Nasional. Lalu kenapa dia menjadi mesin uang? Hebat sekali Pak Haji. Tanah yang Bapak wakafkan itu saya jadikan pasar syariah. Habis ini ibu dan bapak kan ke pasar hari Ahad biasanya ya. Oke. Apa sih beda pasar yang biasa dengan pasar syariah? Ini kita bicara tentang pasar syariah. Pasar itu kan tempat bertemunya penjual pembeli ya Pak. Ya kan?
dan itu tempat menghimpun uang yang banyak. Betul Pak? Di Dupa itu transaksinya satu hari bisa sampai ratusan juta, walaupun itu pasar tradisional. Nah, ketika Bapak masuk ke pasar, dulu zaman Nabi ada pasar Ukas, pasar ini dan itu namanya. Tapi tidak ada di zaman Nabi orang bercarut dalam pasar, Bu. Tidak ada, Pak. Sekarang di pasar banyak ada orang ngomong jorok, Bapak Ibu? Banyak ada nih. Bapak bisa tidak membina pedagang itu? Jadi pasar syariah itu bukan yang dijual tuh hanya sekedar jilbab, bukan itu maksudnya Pak. Tapi yang fundamental attitude-nya dulu. Bahasa kita tuh akhlakul karimahnya dibentuk dulu. Maka pasar yang syariah tadi menjadi mesin uang boleh, tanah Pak Haji tadi yang mau masuk di sini sumber daya manusianya harus terbina dulu. Setuju Pak? Abang kalau nyewa lapak di sini tidak mahal Bang. Kalau di tempat lain 1 juta, kalau di sini sebulan separuhnya aja 500.000. Dan 500.000 ini 50.000-nya sudah tercatat wakaf Abang, wakaf melalui uang. Berarti ini punya potensi wakif yang baru. Itu saya dapat informasi UMKM pedagang di Pekanbaru ini 100.000 orang Pak. Kalau mereka berwakaf melalui uang 10.000 sudah banyak duitnya Pak. Setiap hari pedagang berwakaf melalui uang. Tanah mereka tak punya, bangunan tak punya yang akan dijadikan panti. Tapi begitu mereka masuk di tanah lahan wakaf tadi, mereka bayar 500.000. Tapi ntar dulu, uangnya nanti dulu. Ikut dulu kelas pembinaan kita. Tidak boleh disampaikan bahaya lisan, berkata baik atau diam. Itu hadis Nabi. Faliyakul khair aw liyasmut. Berkata baik ya Bang atau diam aja. Oh gitu ya? Iya, syarat di pasar syariah begitu. Kemudian timbang lebihkan. Tidak boleh Abang ngurang-ngurangi timbangan. Zin wa arji, timbanglah dan lebihkan. Lisannya baik, timbangannya baik. Nanti Bang kalau zuhur tak ada yang boleh transaksi. Semua lapak-lapak ini harus tutup. Macam di Mekah kan tutup tuh Pak ya. Tokonya tutup enggak Pak? Tapi pedagangnya dalam toko sholatnya tuh Pak. Ada juga itu tuh. Yang bahlul-bahlul tuh masih ada itu. Bukan ke Masjid Nabawi dia, dalam toko tuh ada juga mungkin ya. Wallahu a'lam. Nah, jadi tanah Bapak tadi jadi mesin uang enggak Pak? Kenapa jadi mesin uang? Karena pedagangnya masuk, kemudian pedagangnya bayar sewa 500.000. Nazirnya boleh mengambil ini Pak? Belum boleh Pak. Dicadangkan dulu. Untuk apa? Untuk menjaga, merawat tanah ini, kebersihan, keamanan atau parkirnya. Ya Pak ya. Setelah net profit, keuntungan bersihnya, misalnya dari itu tinggal 300.000 rupiah, maka nazirnya baru boleh mengambil hanya 10%. Undang-Undang Republik Indonesia. Berapa Pak? Nazirnya 10%. Kalau zakat tadi nazirnya langsung boleh potong di awal. Kalau amilnya, kalau nazir boleh Pak? Berat jadi nazir. Kompetensi sosial dan kompetensi bisnis. Berarti dia boleh menerima 30.000 rupiah. Yang 270.000 Pak, masuklah yang Bapak niatkan. Bapak bilang, kalau lahan ini nanti menjadi produktif, menjadi mesin uang, kata Pak Haji, saya mau penerimanya, mauquf alainya adalah Masjid Muhajirin. Itu dari 1 lapak. Kalau tanah Bapak tadi jadi 500 lapak, banyak nggak duitnya Pak? 200.000 kali 500, banyak nggak tuh Pak? Banyak sekali. Pak Ustadz, itu untuk orang sadonyo Pak Ustadz. Untuk keluarga Ambo mana Pak Ustadz? Umar membagi tanah yang di Khaybar kebun kurma itu bukan semua fakir miskin. Apa pembagiannya? Fakir, miskin, fuqara, masakin. Yang ketiga kerabat. Kalau kerabat itu siapa Pak? Kerabat jauh ada, kerabat dekat ada. Kerabat itu siapa Bapak Ibu? Keluarga. Pak Haji bilang, ini tanah saya wakafkan Pak Ustadz, terserah jadi pasar syariah. Kalau nanti saya meninggal dunia, yang penting menjadi mesin uang. Tapi tolong separuh untuk Masjid Muhajirin, separuh untuk
keluarga saya. Boleh Pak? Wakaf untuk keluarga boleh Pak? Boleh Bapak Ibu? Umar melakukan, Abu Bakar melakukan, Ali melakukan, dan Nabi tak marah. Itulah ulama menjelaskan jenis-jenis wakaf yang disebut dengan wakaf zuhri atau wakaf ahli. Berarti boleh untuk biaya kuliah ponakan Bapak. Jadi jangan katakan wakaf ini kemudian tidak ada manfaatnya untuk karib kerabat. Boleh. Tapi sekarang orang tidak paham Pak. Bapak pernah lihat tidak tanah yang kosong sekian tahun lamanya? Bapak Ibu pernah lihat tidak ruko yang setiap sudah sekian lama kosongnya? Pernah tidak? Nah, apa yang kedua orang tidak paham? Ada namanya wakaf berjangka yang disebut wakaf temporer. Saya wakafkan ruko ini yang ada di Taman Karya hanya 5 tahun saja. Siapa yang ngelola? Pengurus Masjid Muhajirin. Kontrakkanlah hasil kontraknya untuk membiayai operasional Masjid Muhajirin. Pesan saya satu saja, semoga selama 5 tahun ini saya tidak melihat kotak infak beredar saat khatib menyampaikan khutbah Jumat. Dikasih solusi sama Pak Haji itu Pak. Itu baru keren kita. Jangan kerennya hanya sholat 5 waktu. Islam itu tidak hanya itu Pak. Islam itu paham pelayanan. Islam itu paham pemberdayaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang pokok dulu. Apa itu? Pendidikan anak. Ya Bu ya, yang prioritas. Baru konsum. Masih berlebih uang Bapak, sedekah sudah, bayar hutang sudah, pendidikan anak sudah, maka jangan lupa yang terakhir, menabung atau investasi. Bu, Ibu masih bisa dengar suara Ustadz Yudi sampai ke belakang? Ini kasus benar terjadi. Saya bukan mau gibah. Jangan dikira orang yang penghasilannya sebulan besar belum tahu keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Suaminya 80 juta, istrinya 20 juta. Kalau digabungkan berapa itu Bu? 100 juta. Ibu pengen gak menantu ibu dan anak ibu penghasilan sebulan 100 juta? Pengen gak Bu? Semangat betul pengen ibu ya? Tapi maaf ya Bu, keluarga ini bercerai. Bukan karena uang sedikit, tapi justru uang banyak. Apa pasal Pak Ustaz? Istrinya minta dibelikan tas yang harganya 20 juta. Dia menganggap ini bukan hanya sekedar lifestyle, tapi ini investasi. Ternyata suami yang sudah berjanji membelikan 20 juta, begitu sampai di luar negeri, yang ada kalau dikonversi ke rupiah, nilainya hanya 2 juta. Dan istrinya tahu mana yang 20 juta, mana yang 2 juta. Sehingga istrinya bilang, kau bohong. Sudah dikau-kaukannya suaminya. Katanya 20 juta, tapi ternyata 2 juta. Bu, mudah-mudahan ibu bersyukur dengan yang ada, lalu bersabar dengan yang tidak ada ya Bu. Kalaupun karung goni dibawa pulang suami, ibu terima enggak Bu? Tuh dengerin Pak. Habis ini kasih karung goni aja Pak. Ya. Nah, berlebih uang orang yang 100 juta ini, investasinya saya sarankan jangan ke tas Pak. Lebih mudah mana? Ini Pekanbaru, berbeda dengan Jakarta. Saya nggak tahu orang-orang yang jet set ini, ya. Lebih mudah mana? Menjual tas atau menjual emas, Pak? Ibu harus cerdas ini keuangan. Lebih mudah menjual tas apa menjual emas? Ini ada namanya perencanaan ibu rumah tangga dalam tata kelola keuangan rumah tangga. Ini ibu yang cerdas. Kalau bapak punya menantu perempuan yang hanya menghabiskan, bahaya anak laki-laki bapak. Kalau ibu demikian juga, maka wanita yang cerdas soleha itu ya seperti ukurannya Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Uangnya banyak tapi bisa mengaturnya. Apa yang alokasi oleh Khadijah itu? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Jihad dia dengan hartanya bahkan dirinya di jalan Allah. Bukan uang yang banyak itu hanya untuk terus nafsu yang tidak habis-habisnya ini. Nah, maka yang terakhir
Hutang sudah, konsumsi sedekah sudah, pendidikan anak sudah, konsumsi boleh secukupnya, berlebih juga maka investasilah ke yang halal yang penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Maka selamatlah kita. Doakan saya selamat ya Pak. Saya berat juga menyampaikan ini. Saya yakin tidak ada di antara kita yang sampai meninggal dunia nanti harus berutang. Tapi karena tata kelola keuangan tidak pas, maaf ya Pak, kalau sampai Bapak usia 70 tahun harus menanggung hutang. Waduh, sedih saya Pak. Apalagi diumumkan Bapak itu meninggal dunia, masih ada ndak utangnya? Tiba-tiba muncul ibu-ibu tua, aduh Pak, ini utang rokok 3 bungkus ya lon bayi lah. Astagfirullah. Ini ibu-ibu kalau ada yang meninggal gitu, ibu jujur aja lah Bu, biar selamat dia. Nah, coba Bapak bayangkan. Jadi jangan dikira Islam itu tidak mengatur ini. Saya menyebutnya ini ilmunya apa tadi Pak? Sakinah Finance. Sampai di sini ada yang bertanya Pak? Kalau enggak saya cukupkan sampai di sini. Waktu syuruk sudah masuk apa belum Pak? 1 menit lagi udah boleh sholat kita? Udah boleh sholat. Kayaknya enggak ada yang bertanya Pak ya. Pak Haji enggak bertanya Pak? Berwakaf ya Pak? Udah paham ya. Senang saya dengar Pak Haji tadi. Udah paham Ibu. Kalau paham tolong diamalkan ya Pak. Insya Allah. Otoma yang diwakafkan Pak. Oto nak ada Pak Ustaz, kebun sawit lah ya ada kok. Alhamdulillah. Rumah petak lah ya ada kok. Alhamdulillah. Nah ada Pak, hanya kain kafan yang kita bawa. Tapi yang Bapak wakafkan sesungguhnya Bapak bawa juga itu. Makanya saya sebut keuangan dunia akhirat. Kesimpulannya ya, kelolalah keuangan ini dengan baik. Cara mengeluarkannya sudah saya jelaskan tadi. Saya ulang, bayar hutang dulu. Kemudian jangan lupa sedekah dulu. Yang ketiga, mana yang prioritas dulu. Yang keempat, baru konsumsi yang ingin kita. Ada juga hak tubuh kita masih berlebih, maka yang terakhir jangan lupa menabung atau investasi agar kemudian kita bisa haji dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari tua kita tidak menanggung hutang yang banyak ya Pak. Karena kita tahu sudah mengelola keuangan ini dengan baik, dengan ilmu yang saya sampaikan pagi ini namanya Sakinah Finance. Kalau bisa Bapak berhenti merokok, alhamdulillah. Mungkin alokasinya bukan lagi untuk rokok, tapi yang kedua yaitu sedekah. Atau yang kelima, uang rokoknya jadi investasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah lapangkan rezeki kita. Dan mudah-mudahan kita pun bisa bersedekah untuk kehidupan yang abadi nantinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.